Sometimes I just wake up. Garuda fans, kalau kabar ini benar, maka seluruh Asia Tenggara sebaiknya mulai bersiap. Karena timnas Indonesia mungkin sedang membangun skuad paling mengerikan dalam sejarah Piala AFF. Rumor yang beredar dalam beberapa hari terakhir menyebutkan bahwa pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman, dikabarkan tengah memantau hingga 16 pemain diaspora yang tersebar di berbagai negara. Belanda, Jerman, Australia, Spanyol, Inggris. Bahkan beberapa nama disebut bermain di akademi dan klub profesional Eropa. Kalau semua pemain itu benar-benar bersedia membela Garuda, lalu dipadukan dengan pemain lokal terbaik Indonesia, maka tidak berlebihan jika banyak supporter mulai bermimpi melihat Indonesia bukan hanya menguasai ASEAN, tetapi juga mulai disegani di level Asia. Namun, benarkah rumor tersebut? Siapa saja pemain yang masuk radar? Mengapa Hartman langsung bergerak begitu cepat? Dan apakah ini menjadi awal revolusi terbesar sepanjang sejarah timnas Indonesia? Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu diingat bahwa daftar pemain yang beredar saat ini masih berupa rumor dan analisis dari berbagai laporan, sehingga kita masih harus menunggu pengumuman resmi dari PSSI maupun tim pelatih. Tetapi, kalau benar, bersiaplah menyambut era baru Garuda. Sejak nama John Hartman dikaitkan dengan timnas Indonesia, ekspektasi supporter langsung melambung tinggi. Bukan tanpa alasan. Hartman dikenal sebagai pelatih yang sangat piawai membangun tim nasional dari nol. Ia pernah membawa Kanada menjadi salah satu kekuatan baru di kawasan CONCACAF. Bukan karena memiliki pemain bintang sejak awal, melainkan karena mampu menyatukan pemain-pemain terbaik dari berbagai latar belakang menjadi satu tim yang solid. Dan kini, banyak supporter berharap sentuhan yang sama bisa terjadi di Indonesia. Indonesia memiliki satu kekayaan yang belum dimiliki banyak negara Asia Tenggara, yaitu jaringan diaspora yang sangat luas. Ribuan keturunan Indonesia tersebar di Eropa, Australia, hingga Amerika. Sebagian dari mereka bahkan tumbuh dalam sistem pembinaan sepak bola kelas dunia. Karena itulah, setiap kali muncul kabar mengenai pemain diaspora, perhatian publik langsung tertuju ke sana. Rumor mengenai 16 pemain diaspora ini pun langsung membuat media sosial meledak. Nama-nama baru bermunculan hampir setiap hari. Ada yang berasal dari Belanda, negara yang selama ini menjadi sumber terbesar pemain keturunan Indonesia. Ada pula yang dikabarkan bermain di Jerman dengan karakter sepak bola yang keras dan disiplin. Australia juga disebut-sebut menyimpan beberapa pemain berdarah Indonesia yang memiliki fisik kuat dan mental bertanding tinggi. Bahkan muncul spekulasi mengenai pemain yang berkembang di Akademi Spanyol dan Inggris. Meski semua informasi itu masih perlu diverifikasi, satu hal yang pasti, antusiasme supporter semakin besar. Karena bagi banyak pendukung Garuda, semakin luas pilihan pemain, semakin kuat pula persaingan untuk masuk skuad nasional. Namun, John Hartman diyakini tidak akan terpaku pada satu faktor saja. Ia bukan pelatih yang memilih pemain hanya berdasarkan nama atau asal negara. Yang dicari adalah pemain yang lapar, siap berjuang, dan benar-benar ingin membela Indonesia. Itulah sebabnya, di tengah rumor diaspora, nama-nama pemain lokal juga terus menjadi pembahasan. Bek tangguh seperti Rizky Ridho diperkirakan tetap menjadi salah satu tulang punggung tim. Sementara talenta muda seperti Doni Tri Pamungkas dinilai memiliki masa depan cerah jika terus berkembang. Beberapa nama senior juga disebut-sebut berpeluang mendapat kesempatan apabila masih mampu menunjukkan performa terbaik. Artinya, persaingan menuju timnas Indonesia tidak pernah semenarik sekarang. Inilah yang membuat banyak supporter mulai percaya. Era pemain titipan perlahan akan berakhir. Siapapun yang tampil bagus, dialah yang berhak mengenakan lambang Garuda. Entah pemain lokal, entah pemain diaspora. Semuanya harus bertarung di lapangan. Dan justru kompetisi seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia jika ingin naik level. Tim besar tidak dibangun dari rasa nyaman. Tim besar lahir dari persaingan yang kejam. Tidak ada tempat untuk pemain yang cepat puas. Tidak ada ruang bagi mereka yang hanya mengandalkan nama besar. Setiap latihan adalah seleksi. Setiap pertandingan adalah ujian. Dan hanya yang terbaik yang akan bertahan.
Bayangkan jika rumor ini benar. Indonesia memiliki bek berpengalaman dari kompetisi Eropa. Gelandang dengan visi bermain modern. Penyerang cepat yang terbiasa menghadapi lawan-lawan berkualitas. Lalu semua itu dipadukan dengan semangat juang pemain-pemain lokal yang sudah memahami karakter sepak bola Asia Tenggara. Bukankah itu akan menjadi kombinasi yang sangat berbahaya? Negara-negara rival tentu tidak akan tinggal diam. Mereka pasti terus memantau perkembangan Indonesia. Karena dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Garuda memang terus meningkat. Dan jika proyek ini berhasil, bukan mustahil Indonesia menjadi salah satu tim yang paling ditakuti di kawasan. Tetapi, Garuda fans, sebesar apapun mimpi kita, semuanya tetap harus dibuktikan di lapangan. Rumor tidak memenangkan pertandingan. Media sosial tidak mengangkat trofi. Yang menentukan hanyalah kerja keras, disiplin, dan performa saat peluit dibunyikan. Karena itulah, kita perlu bersabar menunggu daftar resmi pemain yang benar-benar dipanggil. Apakah benar ada 16 pemain diaspora? Apakah semua akan bergabung? Atau justru hanya sebagian kecil yang memenuhi syarat? Semua jawabannya akan kita lihat dalam waktu dekat. Namun ada satu pertanyaan yang kini mulai ramai dibahas oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Mengapa John Hartman langsung dikaitkan dengan begitu banyak pemain diaspora? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Sepak bola modern sudah berubah. Saat ini, hampir semua negara berlomba mencari pemain terbaik yang memiliki hubungan darah dengan negaranya. Lihat saja bagaimana Maroko mampu membuat kejutan di Piala Dunia dengan memanfaatkan pemain-pemain yang berkembang di Eropa. Begitu pula Jepang yang mengirim banyak pemain mudanya ke kompetisi luar negeri. Bahkan Malaysia, Vietnam, Thailand, hingga Filipina juga terus memperkuat skuad mereka dengan pemain keturunan. Kalau negara lain bergerak, mengapa Indonesia harus diam? Dengan populasi besar dan jaringan diaspora yang luas, Indonesia justru memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk membangun tim yang kompetitif. Tetapi jangan salah. Mendapatkan pemain diaspora bukan perkara mudah. Banyak yang mengira cukup menghubungi sang pemain, lalu semuanya selesai. Kenyataannya jauh lebih rumit. Ada proses administrasi. Ada komunikasi dengan keluarga. Ada pertimbangan karir. Ada urusan dokumen. Dan yang paling penting, ada keputusan pribadi sang pemain. Karena membela tim nasional adalah pilihan yang akan mengubah perjalanan karir mereka. Tidak semua pemain langsung berkata, ya. Ada yang membutuhkan waktu. Ada yang masih ingin fokus di klub. Ada pula yang masih mempertimbangkan masa depan internasionalnya. Itulah sebabnya, proses ini membutuhkan kesabaran. Namun satu hal yang membuat supporter optimistis adalah reputasi John Hartman. Ia dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Banyak pemain yang pernah bekerja sama dengannya mengakui bahwa Hartman mampu membuat pemain merasa dihargai. Ia bukan sekadar pelatih. Ia juga seorang motivator. Ia mampu membuat pemain percaya bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang besar. Jika pendekatan seperti itu diterapkan kepada para pemain diaspora Indonesia, peluang mereka untuk bergabung tentu bisa semakin terbuka. Di sisi lain, para pemain lokal juga tidak tinggal diam. Mereka tentu sadar bahwa persaingan akan semakin berat. Tetapi justru disitulah letak tantangannya. Tidak ada lagi alasan untuk bermain setengah hati. Setiap pertandingan di liga domestik akan menjadi panggung pembuktian. Karena tim pelatih pasti akan memantau siapa yang benar-benar konsisten. Bukan hanya saat melawan tim besar, tetapi juga ketika menghadapi tekanan di pertandingan biasa. Mental juara dibangun dari konsistensi, bukan dari satu pertandingan hebat. Dan inilah yang sebenarnya paling dinantikan oleh jutaan supporter Indonesia. Bukan sekadar melihat banyak pemain diaspora datang, tetapi melihat bagaimana seluruh pemain, baik lokal maupun diaspora, saling bersaing secara sehat demi satu tujuan, yaitu membawa lambang Garuda terbang lebih tinggi. Bayangkan jika setiap posisi di timnas memiliki 3 pemain dengan kualitas yang hampir sama. Pelatih akan memiliki banyak pilihan. Cedera tidak lagi menjadi masalah besar. Rotasi bisa dilakukan tanpa menurunkan kualitas permainan. Inilah ciri khas tim nasional yang kuat.
Namun Garuda fans, mari kita jujur. Sebagus apapun materi pemain yang dimiliki Indonesia, semua itu tidak akan berarti jika mental bertanding tidak berubah. Sudah terlalu sering kita melihat timnas tampil luar biasa di satu pertandingan, tetapi kehilangan konsentrasi pada laga berikutnya. Sudah terlalu sering kita melihat peluang emas terbuang karena kurang tenang di depan gawang. Sudah terlalu sering kita kalah bukan karena kualitas, tetapi karena kehilangan fokus. Kalau Indonesia benar-benar ingin menjadi Raja Asia Tenggara, bahkan melangkah ke level Asia, hal-hal seperti ini harus diperbaiki. Dan disinilah peran seorang pelatih sangat penting. John Hartman tidak hanya dituntut menyusun strategi. Ia juga harus membangun karakter tim. Tim yang tidak mudah panik. Tim yang berani menghadapi tekanan. Tim yang tetap percaya diri meski tertinggal. Karena tim juara selalu lahir dari mental juara. Sekarang tinggal menunggu waktu. Apakah rumor tentang 16 pemain diaspora itu akan menjadi kenyataan? Ataukah hanya sebagian yang benar-benar memenuhi syarat dan dipanggil? Apakah akan muncul nama-nama baru yang belum pernah dibicarakan publik? Atau justru akan ada kejutan besar yang membuat seluruh pecinta sepak bola Indonesia tercengang? Yang pasti, perjalanan timnas Indonesia memasuki babak baru yang sangat menarik untuk diikuti. Dan sebagai supporter, tugas kita adalah terus mendukung dengan semangat, sekaligus tetap menunggu informasi resmi sebelum menyimpulkan setiap rumor yang beredar. Karena satu tujuan kita semua sama. Melihat Garuda terbang lebih tinggi, menyebarkan merah putih di panggung internasional, dan membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang giliran kalian. Kalau benar ada 16 pemain diaspora yang sedang dipantau, siapa yang paling ingin kalian lihat mengenakan jersey merah putih? Dan menurut kalian, apakah timnas Indonesia dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora sudah cukup kuat untuk menjadi juara Piala AFF? Garuda di dadaku. Sampai jumpa di video berikutnya.